Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang zodiak Cina dalam terang Alkitab. Nah, orang-orang Tionghoa memiliki banyak sekali tradisi dalam praktik mereka sebagai sebuah suku bangsa. Nah, salah satu tradisi mereka adalah tentang zodiak. Nah, zodiak ini biasanya umumnya akan sangat umum terlihat ketika perayaan Imlek. Dan sama seperti suku-suku lain, ya, kita semua memiliki tradisi masing-masing. Dan tidak selamanya tradisi yang ada dalam suku kita masing-masing adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak dari antara tradisi itu bahkan berdasarkan tahayul. Dan kita akan melihat di sore hari ini tentang zodiak Cina. Dan kita akan melihat sejarah singkat apa yang melatar belakangi adanya zodiak Cina ini dan makna apa yang terkandung di dalamnya. Lalu kemudian nanti kita akan melihat dalam kitab suci bagaimana kita mengevaluasi tentang tradisi yang satu ini. Nah, pertama kita akan melihat sejarah zodiak Cina. Nah, menurut catatan sejarah, fenomena zodiak Cina ini sangat populer di era dinasti Tang. Itu di sekitar tahun 618 sampai 907 Masehi. Namun ada temuan artefak ya. Pada periode negara-negara berperang, ini adalah periode di mana di negara Cina dulunya terdiri dari banyak bangsa dan mereka saling berperang. Pada masa itu, yang kita kenal dengan masa The Warring States Period, sekitar tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi, ada ditemukan artefak yang menunjukkan bahwa eksistensi zodiak Cina ini sudah ada. Nah, akan tetapi tidak bisa dipastikan dengan sangat jelas kapan sesungguhnya dimulai. Ya, zodiak Cina ini kapan sesungguhnya ditemukan pada awalnya. Tidak ada catatan sejarah yang kredibel yang bisa menjadi pegangan kita untuk melihat awal mula dari zodiak ini, zodiak Cina ini. Nah, di dalam zodiak Cina itu ada 12 hewan ya, yang dipercayai di dalam setiap tahun yang muncul. Dimulai dari tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam jantan, anjing, dan terakhir ada babi. Nah, ada sejarah yang unik menarik ya, menurut legenda Cina kuno, bahwa ke-12 hewan ini dipilih secara khusus karena ada sebuah cerita yang beredar pada masa itu bahwa kaisar langit, mereka percaya di langit itu ada dewa, ada kaisar, mengumumkan kepada segala ciptaan yang ada di bumi bahwa dia sedang mencari 12 pengawal untuk istananya. Jadi siapa saja hewan yang pertama kali hadir di waktu pertemuan itu, maka dia akan terpilih menjadi pengawal istana kaisar di langit. Jadi ada cerita yang beredar bahwa sebenarnya kaisar langit ingin hewan lembu ya, yang menjadi penjaganya yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari susunannya, yang pertama adalah tikus. Nah, ada ceritanya menurut legenda yang beredar, tikus ini sangat licik. Ketika lembu ingin sampai ke tempat tujuan akhir perlombaan tersebut, dia dengan liciknya mengatakan kepada si lembu ini, biar saya naik ke pundak kamu, dan saya akan menyanyikan lagu bagi kamu, supaya kamu bisa terhibur sepanjang perjalanan. Jadi mendengar tawaran dari si lembu ini, akhirnya dia izinkan si tikus naik ke pundaknya. Tapi ketika ingin mencapai garis finish tempat akhir perlombaan tersebut, dia dengan liciknya turun dari moncong si lembu. Akhirnya dialah yang jadi peringkat yang pertama. Kemudian ada naga. Kalau kita lihat, naga kan binatang yang bisa terbang. Kepercayaan orang-orang Tionghoa bahwa naga ini bisa terbang. Lalu kenapa dia ada di peringkat kelima? Nah, menurut cerita konon legendanya adalah naga ini sengaja memilih untuk berjalan dengan menggunakan kakinya. Nah, dalam perjalanannya katanya si naga melihat ada orang yang kesusahan, kebanjiran di suatu desa, dia berhenti, mengurungkan niatnya untuk berlomba, lalu membantu orang tersebut. Akhirnya dia jadi peringkat ke-5. Nah, ini adalah legenda yang beredar luas ya, tentang keberadaan, tentang awal mula hewan-hewan ini dipilih.
Lalu ada juga yang bertanya kenapa tidak ada kucing. Nah, awalnya kucing dan tikus bersahabat dulu ya dengan tikus. Tapi ketika ada perlombaan ini, si kucing mengatakan kepada tikus, nanti kalau pagi hari kamu ingin pergi ikut berlomba, bangunkan saya. Nah, si tikus karena terlalu bergembira, terlalu excited untuk mengikuti perlombaan, dia lupa membangunkan si kucing. Sehingga akhirnya si kucing tertinggal, tidak ikut perlombaan, dan itulah sebabnya sampai hari ini kucing dan tikus selalu bertengkar. Menurut legenda yang beredar. Tapi saya yakin menurut catatan yang saya baca bahwa ini adalah sekedar legenda yang dibuat ya untuk membuat cerita ini menarik. Tapi satu yang pasti adalah bahwa 12 hewan ini di masa lampau adalah termasuk hewan-hewan yang dipuja, disembah oleh orang-orang pada masa dahulu. Jadi pemilihan hewan ini erat kaitannya dengan penyembahan berhala pada masa itu. Makanya ke-12 hewan ini dipilih untuk menjadi ikon dari zodiak Cina ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, 12 zodiak ini akan diulang setiap 12 tahun sekali. Ya. Kalau kita lihat yang pertama, itu tikus tahun 1900, lalu kemudian akan diulang kembali ke tahun itu tahun 1912, ya 12 tahun kemudian. Nah, misalnya saja kita ambil contoh tahun naga. Nah, tahun ini adalah tahun naga. Kita lihat di situ tahun 2024 ya, di urutan yang kelima 2024, tapi 12 tahun sebelumnya juga kita orang-orang Tionghoa merayakan atau memperingati tahun naga ini, yaitu tahun 2012. Jadi setiap 12 tahun sekali akan diulang ya, diulang begitu terus urutannya mengenai masing-masing zodiak ini. Dan setiap zodiak memiliki arti, makna tersendiri di balik setiap hewan yang melambangkan setiap tahun ini. Nah, misalnya ada tahun naga ya. Di sini dikatakan sifat dari orang-orang yang lahir di tahun naga ini adalah orang-orang yang ambisius, memiliki hati yang besar, orang-orangnya tegas. Ini sikap positif dari orang yang lahir di tahun naga. Kemudian kelemahannya adalah dia intoleran ya, tidak punya toleransi sama sekali, agresif dan tidak bijaksana. Kemudian ada juga kepercayaan bahwa masing-masing zodiak memiliki pasangan yang serasi. Jadi seperti naga, pasangan yang paling terbaik untuk orang yang berzodiak naga adalah tikus, orang yang berzodiak tikus, monyet dan ayam jantan. Dan orang-orang yang berzodiak naga ini sebisa mungkin harus menghindari untuk berhubungan dengan orang-orang yang memiliki zodiak lembu, domba atau kambing dan anjing. Ya. Jadi ini adalah kepercayaan di balik masing-masing zodiak ini. Lalu kita lihat satu lagi ya. Ada zodiak tikus yang dirayakan tahun 2023. Nah, tikus digambarkan memiliki sifat ceria ya. Ceria, dia juga adalah pribadi yang waspada, hati-hati. Kemudian juga termasuk pribadi yang cerdas. Sikap buruk dari orang berzodiak tikus adalah dia suasana hatinya gampang berubah-ubah. Kemudian keras kepala dan juga tidak penyabar. Pasangan yang terbaik untuk orang yang berzodiak tikus adalah orang yang berzodiak lembu, naga, dan monyet. Yang harus dihindari orang-orang yang berzodiak kuda dan ayam jantan. Nah, sekilas bagi kita orang-orang Kristen ketika kita membaca ini ada hal yang lucu ya. Bagaimana mereka bisa mendeskripsikan sifat-sifat manusia berdasarkan zodiak yang dilambangkan dengan hewan-hewan seperti ini. Tapi ada orang-orang yang percaya dengan hal seperti ini. Dan hewan-hewan ini juga dikatakan memiliki elemen ya. Ada 5 elemen dari masing-masing hewan ini. 12 hewan ini dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan elemen yang ada yang menurut tradisi kepercayaan Taoism. Nah, kita lihat ada 5 elemen di sini, ada api, ada tanah, ada logam, ada air, dan ada kayu. Nah, ini adalah siklusnya ada artinya ya, bukan sembarangan disusun. Nah, kalau kita lihat dimulai dari api. Api membakar segala sesuatu sehingga segala sesuatu menjadi debu dan tanah. Kemudian tanah
Di dalam tanah itu terkandung logam. Dan logam adalah benda padat yang kalau dibakar dengan api sampai mencapai titik didihnya, dia akan meleleh, mencair, menjadi cair seperti air. Dan kemudian air memberikan kehidupan kepada tanaman atau kayu. Nah, meskipun ini adalah satu siklus yang selalu berputar terus-menerus, kayu juga nanti akhirnya bisa menimbulkan api ya. Ketika kayu dibakar, maka dia akan menciptakan api. Begitulah siklus yang terjadi dalam 5 elemen ini. Dan kelima elemen ini juga memiliki ada elemen yang saling bertolak belakang, yang tidak bisa saling bertemu, seperti air dan api tidak bisa. Air akan mengontrol api mengontrol logam. Kalau kita lihat tanda panahnya, logam mengontrol kayu dan kayu mengontrol tanah. Tanah mengontrol air. Nah, inilah yang mereka percayai. Dan kalau kita lihat pembagian hewannya, pembagian zodiaknya, maka terbagi seperti ini. Monyet dan ayam jantan itu masuk ke memiliki elemen logam. Kemudian ada harimau, ada kelinci, ada naga di elemen kayu, air, ada tikus dan babi, kemudian ada ular dan kuda memiliki elemen api. Dan ada lembu, kambing, dan juga anjing yang memiliki elemen tanah. Nah, berdasarkan pembagian elemen ini, orang-orang percaya bahwa orang-orang yang memiliki zodiak, misalnya katakanlah saya kalau dilihat dari tahunnya pembagian zodiak itu, saya memiliki zodiak naga. Jadi naga itu tidak bisa berpasangan dengan kuda, dengan api ya. Elemen kayu dengan api tidak bisa berpasangan. Nah, sangat menarik, istri saya memiliki zodiak kuda. Jadi ketepatan sekali di sini tidak cocok. Menurut zodiak Cina, kami tidak klop ya. Kalaupun dipaksakan, maka di dalam rumah tangga akan terjadi bencana. Itu yang mereka percayai. Jadi dengan pembagian seperti ini, maka muncullah pembagian dari masing-masing zodiak yang cocok, yang match. Ya, jadi tikus itu sangat cocok, sangat kompatibel dengan monyet dan naga. Jadi kalau kamu berzodiak tikus, maka kamu harus mencari orang-orang yang berzodiak monyet dan naga ini. Ini yang mereka percayai. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ada satu istilah yang ditemukan ya dalam kepercayaan zodiak Cina ini, yaitu Ben Ming Nian. Maafkan saya kalau saya salah baca ya. Artinya zodiac year of birth. Apa itu Ben Ming Nian ini? Ben Ming Nian ini adalah ketika seseorang sampai pada tanda zodiak yang sama dengan tahun kelahirannya, yang disebut Ben Ming Nian dalam bahasa Mandarin, maka dia akan tidak beruntung dan harus sangat memperhatikan untuk menahan perilakunya sendiri untuk mengatasi kesulitan setiap 12 tahun. Nah, Ben Ming Nian akan dihadapi oleh setiap orang dalam siklus ketika dia berusia 12 tahun, 24 tahun, 36 tahun, 48 tahun, dan tambah 12 setiap kalinya. Dan ketepatan saya kalau dihitung, dari usia saya masuk dalam kategori Ben Ming Nian ini. Jadi menurut kepercayaan orang-orang Tionghoa yang percaya dengan zodiak Cina ini, bahwa di tahun ini saya pribadi akan mengalami ketidakberuntungan dan saya harus memperhatikan hidup saya dengan sebaik-baiknya di tahun ini. Ya, menjaga sikap saya supaya saya bisa mengatasi kesulitan ini. Jadi tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi orang-orang yang memiliki zodiak naga. Apa yang bisa terjadi? Hal-hal buruk apa yang bisa terjadi bagi orang yang memiliki zodiak yang sama dengan tahun yang muncul pada tahun ini, dan zodiak yang muncul pada tahun ini, atau Ben Ming Nian? Hal-hal buruk yang bisa terjadi, dikatakan di sini secara umum ada perubahan yang besar yang bisa terjadi dalam tahun Ben Ming Nian seseorang daripada tahun-tahun lainnya. Jadi menurut kepercayaan mereka, bahwa di tahun ini akan lebih buruk daripada tahun-tahun yang lainnya, tahun-tahun sebelumnya. Ada kepercayaan bahwa dalam tahun ini orang tersebut akan cenderung mengalami kemalangan dan kesulitan seperti penyakit, kerugian finansial,
persoalan dalam hubungan rumah tangga, dan perselisihan dengan orang lain. Jadi ada kepercayaan bahwa di tahun ini mereka yang menemukan tahun zodiak lahirnya muncul di tahun yang sama, maka orang tersebut akan mengalami kerugian, kemalangan seperti sakit penyakit, kerugian finansial, persoalan dalam rumah tangga, perselisihan dengan orang lain. Ada kesulitan yang akan menimpa orang tersebut. Namun meskipun demikian, ketika menghadapi Beng Mingnian ini, mereka juga mengatakan bahwa tidak selamanya hal ini buruk. Karena bisa jadi ketika kamu sungguh-sungguh menghadapinya, kamu bisa melewatinya. Namun kalau kamu ingin menghindari hal buruk, kesialan dari tahun Beng Mingnian ini, ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Dikatakan di sini catatan penting menghadapi Beng Mingnian. Ketika menghadapi Beng Mingnian, tidaklah bijaksana untuk memulai karir dan kehidupan rumah tangga. Jadi mereka begitu superstitious ya, begitu paranoid, begitu takut. Ketika tahun Beng Mingnian ini muncul, mereka tidak boleh memulai karir ataupun memulai kehidupan rumah tangga. Dikarenakan adanya ancaman bahaya yang menghampiri mereka di tahun tersebut. Pertama-tama seseorang harus menghindari memulai bisnis baru atau melakukan investasi dalam jumlah besar karena bisa saja terjadi kerugian. Bagi mereka yang memulai usaha, kalau dia menemukan dirinya ada di tahun yang sial ini, tidak boleh memulai usaha apapun. Apapun usaha itu akan bisa saja mengalami kerugian besar. Berpergian jauh juga menimbulkan potensi bahaya. Ya, tidak boleh keluar negeri, bepergian jauh dari tempat tinggalnya, karena bisa saja bahaya mengancam dirinya. Kemudian pindah rumah, menikah, di Beng Mingnian ini semuanya dianggap membahayakan. Jadi orang-orang dihantui dengan rasa takut untuk menjalani kehidupan mereka, oleh karena kepercayaan terhadap zodiak ini. Lalu bagaimana cara mereka mengatasinya? Nah kembali, ketika pikiran kita dipenuhi dengan tahayul, maka cara kita mengatasinya juga adalah cara yang tahayul sekali. Yang pertama, cara menghindari nasib buruk dalam tahun Beng Mingnian ini adalah berpakaian merah. Ada kepercayaan bagi orang-orang Tionghoa bahwa warna merah itu bisa mengusir kesialan, bisa mengusir roh jahat, mengusir hal-hal yang tidak baik. Jadi mereka yang menemukan dirinya ada di tahun Beng Mingnian ini, sebisa mungkin menggunakan pakaian merah. Dan pakaian merah ini tidak boleh dibeli oleh dirinya sendiri, harus dibelikan oleh orang lain. Jadi keluarga yang sadar bahwa ada anggota keluarganya atau orang yang dia kasihi memasuki tahun Beng Mingnian ini, dengan sendirinya membelikan pakaian itu, maka pakaian itu akan lebih efektif untuk mengusir kesialan, mengusir segala hal-hal yang buruk yang mungkin bisa terjadi dalam hidupnya. Cara kedua adalah menggunakan jimat atau talisman. Ini dalam bahasa Inggrisnya, saya ada gambarnya ya. Nah, ternyata saya juga pernah lihat ada orang yang pakai gelang seperti ini. Kita lihat ada gambar gelang ya, iya. Nah, gelang ini kalau kita lihat itu adalah hewan mitologi, kepalanya naga, badannya badan macan. Hewan mitologi ini dipercaya bisa mengusir segala hal-hal yang buruk yang menghampiri seseorang. Jadi kalau kita pernah menemukan ada orang yang menggunakan gelang ini, sangat mungkin dia sedang menghadapi tahun Beng Mingnian ini. Dengan menggunakan jimat ini diharapkan bahwa kesialan, hal buruk tidak akan menimpa dirinya. Kemudian yang ketiga, cara untuk menghindari nasib buruk dalam tahun Beng Mingnian ini adalah mendonorkan darah. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana mereka memiliki kepercayaan kalau bepergian jauh dari rumah, itu bisa berpotensi bahaya, bisa celaka. Dengan kata lain, bisa saja menumpahkan darah, mengalami kecelakaan, hal buruk. Jadi kalau kita mendonorkan darah, maka darah kita tidak perlu dicurahkan lagi. Artinya tidak akan mengalami kecelakaan. Jadi daripada darah kita keluar karena kecelakaan, lebih bagus darah kita keluarkan dengan sendirinya, kita donorkan. Jadi dengan cara ini mereka percaya bahwa hal buruk, hal sial itu tidak akan menimpa diri mereka. Kemudian yang terakhir, cara untuk menghindari nasib buruk dalam tahun Beng Mingnian ini adalah memuja Dewa Tai Sui.
Nah, dewa Tai Sui ini ada 60 jenis. Jadi yang disembah adalah dewa Tai Sui yang berkaitan dengan tahun zodiak yang muncul pada tahun itu. Katakanlah seperti tahun ini saya ada di tahun Beng Mingnian yang memiliki zodiak naga. Maka saya harus menyembah dewa Tai Sui yang berkaitan dengan zodiak naga ini. Diharapkan dengan kita merendahkan diri di hadapan dewa ini, maka dia akan menjauhkan hal buruk. Nah, dewa Tai Sui ini dipercaya adalah dewa yang mengatur segala jenis keberuntungan yang ada di muka bumi ini. Makanya dia harus disembah supaya hal buruk tidak menimpa kita, kemudian hal baiklah, keberuntunganlah yang akan menghampiri hidup kita. Nah, inilah yang kepercayaan di balik zodiak Cina yang dituliskan, yang kita bisa lihat di internet, yang kita bisa baca. Jadi kalau kita melihat zodiak-zodiak itu, dari setiap hewan yang muncul setiap tahunnya, kita harus menyadari bahwa ada orang-orang, bahkan orang-orang Kristen mungkin tidak tertutup kemungkinan percaya dengan hal seperti itu. Percaya bahwa setiap tahun yang dilambangkan dengan masing-masing hewan zodiak ini memiliki keberuntungannya sendiri, memiliki makna tersendiri bagi hidupnya. Dan mungkin juga ada orang Kristen yang percaya bahwa ketika dia lahir di tahun zodiak tertentu, dia percaya bahwa sifat-sifat yang dituliskan di sini juga mungkin berhubungan dengan dirinya. Dan tentu saja ramalan tentang dirinya yang ada di dalam zodiak tersebut juga mungkin berlaku dengan dirinya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Apakah kita bisa percaya dengan hal-hal mistis, hal-hal tahayul seperti ini? Apakah bisa, apakah benar bahwa masa depan kita itu dipengaruhi oleh zodiak-zodiak ini? Nah, satu ayat firman Tuhan yang saya rasa bisa menjadi pegangan kita pada sore hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Nah, ini adalah perkataan Tuhan kepada umatnya orang-orang Israel. Dia katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Segala rancangan masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan katakan rancangan-rancangan itu ada padanya. Ada dalam genggaman Tuhan. Ada dalam kuasa Tuhan. Dan rancangan Tuhan yang diberikan kepada umatnya, kepada kita orang-orang beriman, orang-orang Kristen, adalah rancangan damai sejahtera. Tidak seperti kepercayaan dalam zodiak tadi bahwa ketika seseorang menemukan dirinya di tahun Beng Mingnian tersebut, maka hal buruk akan menimpa dirinya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk kepada umatnya. Dia katakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak akan ada kesialan dalam tahun-tahun yang kita hadapi. Kita harus sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan zodiak-zodiak ini. Kepercayaan kita tidaklah seharusnya kita taruh kepada zodiak-zodiak yang muncul setiap tahunnya. Tuhan merancangkan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apakah di antara kita mungkin ada yang percaya dengan zodiak-zodiak ini? Nah, hari ini kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang merancangkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, meskipun ada orang yang mungkin percaya hal ini tentang zodiak ini dan mungkin terjadi dalam hidupnya, tapi kita percaya tetap kepada Tuhan. Tuhan bisa saja mengizinkan hal itu terjadi sesuai dengan apa yang tertulis di zodiak tersebut kepada orang tertentu, untuk menguji apakah kita juga ketika melihat seperti itu kita percaya. Dan sesungguhnya kepercayaan dalam zodiak ini semuanya berdasarkan tahayul. Tidak ada landasan yang kokoh yang bisa meyakinkan kita tentunya sebagai orang beriman bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Bahwa ini semua berdasarkan tafsiran-tafsiran manusia yang berdosa. Nah, jadi kita melihat di dalam kitab suci bahwa rancangan masa depan itu ada di dalam tangan Tuhan,
baiklah kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah percaya dengan hal-hal yang tahayul. Di luar Tuhan, segala sesuatunya adalah hal yang tidak benar. Kita harus kembali merujuk ke dalam kitab suci, ya, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan selalu. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi mari kita selalu percaya dan berserah kepada Tuhan untuk setiap masa depan kita yang hanya diketahui oleh Tuhan Allah kita. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami semua bisa sepenuhnya percaya kepadamu. Bapa Surgawi, apabila ada di antara kami yang masih percaya dengan hal-hal yang tahayul, bantulah kami untuk berubah, bertobat, dan sepenuhnya meletakkan keyakinan harapan kami hanya kepadamu. Karena sesungguhnya segala rancangan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau merancangkan rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk kami semua. Sehingga kami, anak-anak Tuhan, memiliki masa depan yang penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.